Kenapa? Karena balik lagi gue mau bikin instansi yang tahan ratusan tahun gitu loh. Instansi yang tahan ratusan tahun tuh apa? Ada yang tahu apa aja? Apa? Betul. Harvard. Harvard itu tahan ratusan tahun karena dia simple modalnya ya. Dia dapat tuisi, dia dapat juga grants, terus dia dapat dari alumni pledge. Nah ini dimasukin nih di dalam portofolio. Ini misalnya dia taruh di alternative investment. Ini taruh di hedge fund, taruh di private equity. Ini taruh di public equity. Gue lupa Harvard Pie yang gimana ya. Ini harusnya dia ada kayak dikit gini kan energi nih. Ini real estate dikit, ini fixed income. Kalau gue nggak salah kayak gini lah kira-kira Harvard ya. Soalnya gue udah lama terakhir lihat ya. Ini singkat gue nih Harvard begini. Ini modelnya namanya model dia niru Yale punya model, Yale model namanya. Ini David Swensen yang bikin. Jadi formatnya begini. Mereka punya yang namanya permanent capital. Ya. Permanent capital ini kunci, ini holy grail dari investasi, ya. Warren Buffett sama juga. Ini kan ini Harvard ya, kita Warren Buffett sekarang. Berkshire Hathaway. Ada yang tahu nggak portonya gimana? Ada yang kira ada 30% di Apple? Maksudnya di Apple sama Coca-Cola? Nah, itu apa namanya ajaran luar negeri yang kurang pintar itu. Karena itu semua diajarin begitu. Jadi dia nggak salah untuk ngomong itu karena diajarin gitu semua. Lu Google portfolio gitu. Tapi dia lebih mirip kayak gini sebenarnya portofolionya ya. Ini Apple tuh cuma segini nih. Ini public equity semua ya, ini total public equity. Dia ada Geico segini. Ini ada BHE, Berkshire Energy. Ini ada yang lain-lain, ini ada yang private. Jadi Buffett tuh kayak gini perusahaannya. Apple tuh cuman, segini kan saya. Salah, revisi. Segini. Kecil. Dia banyak kan di tempat yang lain public equity mungkin segini. Ini potong gue salah nih. Ini US Treasury. Jadi Buffett itu very well diversified ya. Dan dia itu dapat uang dari Geico. Jadi Geico kan ada insurance float. Dia ada perusahaan yang dia acquire semua kayak misalnya Seas, Candies. Ini dapat apa? Perusahaan tuh generate apa? Cash. Jadi kalau lu lihat kayak mesin uang ya, itu kayak ada dari Geico, utamanya ada insurance float, ada Seas Candies. Nah ini baru di reinvest. Jadi Buffett model tuh agak mirip sama kampus sebenarnya. Tapi awalnya dia mulainya gedenya dari Geico dulu, gitu. Baru dia acquire yang lain dapetin dia duit. Ya. Jadi institusi yang tahan ratusan tahun itu semua punya ini, gitu loh. Kalau kalian perhatiin juga dari misalnya keluarga-keluarga ya, misalnya House of Medici, atau misalnya lu lihat Jakob Fugger, ini yang tahan Nathan Rothschild. Jadi kok katanya idola gue apa ya orang-orang kayak gini nih, yang bikin keluarga tuh yang tahan ratusan tahun. Gue tuh nggak pengen cuman jadi kayak apa Konglo yang punya bisnis A, ya kan bisnis A-nya bangkrut, terus sudah lupa keluarganya. Rothschild & Co, lu cari sampai sekarang masih ada. Itu bank besar sekali di London. Itu dari tahun berapa? 1700. Masih hidup sampai sekarang. Masih kaya sampai sekarang. Ya, dan masih banyak. Windsor family.
Gue nggak mau cuma jadi kayak Konglo yang lewat satu generasi itu habis. Tujuan gue bikin bisnis tuh bukan buat selamatin bisnis ya, buat selamatin diri gue. Kenapa? Bisnis tuh lu bener-bener nggak bisa tahu kapan go. Lu ngerasa bapak lu sekarang kaya, punya pabrik plastik, orang Cina datang mati bapak lu pabrik plastiknya. Jadi bapak lu punya restoran gede banget, COVID dar mati ya itu. Gue liat banyak banget gitu yang betapa sombongnya sama bisnisnya sendiri. Even teman-teman gue, ya kan, yang ngomong misalnya, oh bisnis gue, saya bisa growth-nya di 40%, ya kan. Oh saya taruh di bisnis saya bisa grow 5%. Kita lihat nanti bisnis lo ada atau enggak. Ya. Karena bisnis itu sulit sekali. Minta ampun sulitnya. Oh iya, tapi kalau fokus dan konsisten. Oh bukan cuma fokus dan konsisten. Bisnis itu banyak faktor. Pergantian zaman. Karena gue kan analis. Gue lihat banyak banget loh. Bisnis 10 tahun tuh nol. Bener-bener nol. Itu banyak. Kenapa? Karena kompetisi. Ya. Orang nggak bisa berkompetisi dengan yang lain. Nggak berani berkompetisi. Jadi kalau dia bilang dengan itu menurut gue orang-orang yang nggak punya humility. Ya. Penting kita jadi manusia itu punya humility. Kalau gue kayak Buffett, gue ngerasa gue nggak jago gitu loh di situ. Meskipun mungkin kalau diadu pengetahuan bisnisnya dia kayak 100 banding 1 gitu sama gue. Pengetahuannya cuma manajemen dasar, marketing dasar, operasional. Kebetulan udah 30 tahun aja di situ makanya jadi kaya. Gitu. Tapi apakah dia bakal tetap ada 20 tahun lagi? Belum tentu. Ya, satu aja regulasi terganti mati bisnisnya. Satu aja kenapa-napa, geopolitik hancur bisnisnya. Tapi kalau orang yang bikin hidupnya kayak begini, ini nggak bisa mati. Ini orang yang bakal punya capital untuk hidup selamanya. Tapi kan pertanyaan nggak semua orang mungkin kayak gini. Gitu. Tapi kalau kalian tanya, apakah aim gue di hidup ini? Gue pengen bikin seperti ini, gitu loh. Gue bikin portofolio yang kira-kira ini bisa withstand perang dunia pun portofolio gue sekarang ya, gue masih hidup dengan aman. Dunia ini perang dunia ketiga gue masih aman masih. Gue punya berbagai macam aset. Jadi ini yang gue capai. Jawabannya apakah gue tahu arahnya akan ke sini? Iya, semi iya dan enggak. Gitu. Iya, gue planning. Cuman apakah gue tahu akan kemana ke depannya dunia? Gue bisa aja salah. Cuman kalau lu lihat tren tuh udah lama ya, lu biasa akan get lebih. Secara directional lu akan lebih benar. Gue nggak mungkin salah untuk ngeliat humanoid 5 tahun lagi. Gitu. AI 5 tahun lagi akan menggantikan manusia, itu gue nggak salah. Karena codingannya sekarang udah banyak yang diganti. Gue udah bisa bikin gue punya mau sendiri dengan codingan. Gue bisa bikin script Python gue sendiri sekarang. Dunia akan sangat berevolusi cepat ke depannya. Gitu. Jadi yang gue lakukan adalah cari forefront dari industrinya dan berinvestasi dengan prudent. Gue nggak pernah pengen jadi pengusaha. Pengusaha capek. Ntar ketika lu udah bikin bisnis, ya kan. Ntar misal bisnis lu 300 miliar, 500 miliar. Terus lu mesti bayar karyawan lu yang 2.000 itu. Gue mendingan orang lain yang ngurus karyawan yang bayar karyawan ya. Gue yang invest di sono. Tapi itu pun investnya gue sebar. Jadi kalau satu mati ya udah nggak apa-apa. Tapi sambil gue bikin ini kan dia sekarang. Ini udah banyak nih duitnya nih bikin gini nih. Dulu begini nggak? Nggak. Dulu tuh dia lebih mirip begini nih dulu. Ini cash, ini American Express, kan? Ini Coca-Cola, gitu. Kalau sekarang gue nggak ngeliat asimetris bet yang lebih bagus dari Bitcoin, gitu. Tapi kenapa gue ada yang lain gitu loh? Gue ada Moody's Score, gue ada Nasdaq, gue juga ada sedikit. Karena ya tadi risk of ruin ya, gitu loh. Portofolio gue tuh udah signifikan. Jadi perlu lah 3% tuh ditaruh-taruh tempat lain, 4% di tempat-tempat lain tuh perlu. Gitu. Terjawab? Oke.